Pada video ini, kaca sengaja dipukul untuk menciptakan retakan terkontrol. Langkah ini dilakukan sebagai simulasi kerusakan nyata yang sering terjadi pada kaca mobil akibat benturan batu atau tekanan mendadak. Retakan awal ini menjadi titik awal proses perbaikan agar dapat ditangani sebelum menyebar lebih luas. Area yang telah dibor selanjutnya dibersihkan menggunakan cairan khusus. Setelah permukaan benar-benar bersih, alat khusus dipasang tepat di atas titik retakan. Alat ini berfungsi sebagai sistem injeksi sekaligus pengontrol tekanan, memastikan lem dapat masuk secara terarah dan merata ke dalam celah retakan. Area yang telah dibor selanjutnya dibersihkan menggunakan cairan khusus. Setelah permukaan benar-benar bersih, alat khusus dipasang tepat di atas titik retakan. Alat ini berfungsi sebagai sistem injeksi sekaligus pengontrol tekanan, memastikan lem dapat masuk secara terarah dan merata ke dalam celah retakan. Lem khusus kaca kemudian dimasukkan ke dalam alat yang telah terpasang. Lem ini memiliki viskositas rendah sehingga mampu menembus retakan mikro yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian, selang dipasang pada alat tersebut untuk memberikan tekanan terkontrol. Tekanan ini bertujuan mendorong lem masuk lebih dalam ke struktur kaca, sekaligus mengeluarkan udara yang terjebak di dalam retakan agar tidak menimbulkan gelembung. Selanjutnya, dari sisi berlawanan atau dari dalam mobil, dipasang alat yang menyerupai pemanas. Pemanasan ini membantu menurunkan kekentalan lem sehingga penyebarannya menjadi lebih optimal dan menyatu lebih baik dengan lapisan kaca. Kaca mobil sendiri merupakan jenis laminated glass yang di dalamnya terdapat lapisan polyvinyl butyral atau PVB. Material ini berfungsi menjaga kaca tetap menyatu saat retak dan menjadi komponen penting yang memungkinkan perbaikan dilakukan tanpa harus mengganti kaca secara keseluruhan selama pecahan atau retakan belum menyebar. Setelah itu, cairan khusus kembali diaplikasikan pada area retakan dan ditutup menggunakan plastik lembar khusus. Lapisan plastik ini berfungsi menjaga posisi lem tetap stabil selama proses pengerasan. Ke proses selanjutnya, alat injeksi cairan yang sebelumnya digunakan kemudian dilepas dan digantikan dengan alat yang memancarkan cahaya hijau yang diposisikan tepat di atas titik retakan. Cahaya ini berfungsi untuk mengeraskan lem melalui proses curing, sehingga lem mengikat sempurna dengan struktur kaca di dalamnya. Setelah proses curing selesai, alat penyinaran dilepas, dan plastik pelapis juga diangkat. Pada tahap ini, lem telah mengeras dan menyatu dengan kaca secara struktural. Sisa lem yang berada di permukaan kaca kemudian dikerok secara hati-hati menggunakan cutter, hingga permukaan kaca kembali rata dan halus. Tahap terakhir adalah proses pemolesan kaca yang dilakukan dalam beberapa langkah. Proses ini bertujuan menghaluskan permukaan dan mengurangi bekas visual dari retakan, hingga kaca terlihat jauh lebih jernih dan aman untuk digunakan kembali tanpa perlu penggantian kaca baru.